acara TikTok. Nah, di sini kita kedatangan dua narasumber yang keren-keren. Kenalin nih. Hai, nama saya Firman Ferdinand Aryansyah. Saya Bagas Satria. Nah, apa kabar sih kalian berdua? Saya baik, terima kasih. Nah, jadi di sini saya mau tanya-tanya nih perihal proyek kalian kemarin ini. Kira-kira boleh nggak tuh? Boleh tuh, boleh. Nah, ini kan kalian pakainya kurikulum Merdeka. Yang tahun lalu kan pakainya kurikulum 2013 nih. Nah, apa sih bedanya kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013? Kalau kurikulum Merdeka itu kita saat menjenjang ke kelas 10 kita langsung ke arah penjurusan seperti ke IPA ataupun ke PS. Kalau kurikulum Merdeka itu saat kita ke kelas 10 tidak langsung ke penjurusan, jadi kita di kelas 10 itu belajar dari pelajaran IPA maupun IPS seperti ya fisika, campur dengan geografi, biologi dan lain-lain. Ya, kalau di kurikulum Merdeka itu ada juga proyek gitu namanya P5. Nah, P5 itu yang bagaimana sih? P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan di P5 itu kita itu dibagi jadi 3 tema. Yang pertama ada tema kewirausahaan, yang kedua gaya hidup berkelanjutan, dan yang ketiga ada kearifan lokal. Nah, untuk P5 kali ini kita dapat gaya hidup berkelanjutan. Ya benar. Emangnya yang P5 kemarin kalian dapat apa? Yang sebelumnya itu P5 itu kita dapat yang temanya kewirausahaan. Jadi dulu itu kita disuruh membuat dari kerajinan dari kerang-kerangan. Kalau boleh tahu, waktu pelaksanaan P5 yang kemarin kapan? Waktu pelaksanaan P5 yang kemarin itu di bulan September. Nah, yang P5 kemarin kan kalian udah dapat yang PKWU tuh, atau yang kerajinan. Nah, yang kemarin kan kalian dapat yang gaya hidup berkelanjutan. Menurut kalian, enakan yang tema PKWU apa yang gaya hidup berkelanjutan sih? Menurut saya enak yang kemarin yang PKWU itu, karena pas PKWU itu kita juga bersamaan dengan HUT Semen Sawit. Nah, untuk menurut saya sih sama, enakan kewirausahaan karena belajar berbisnis lah. Tuh. Gimana sih perasaan kalian di P5 yang kali ini? Ceritain dong. Di perasaan ini gimana perasaannya? Ya perasaannya ya senang, gembira, ramai ya senang karena banyak orang yang juga ikut meramaikan juga sih. Oh ya. BTW kalian buat produk apa sih di P5 kali ini? Untuk saya buat tikar dari sampah plastik. Ya saya juga ya sama. Kali ini kan GLB, jadi kita disuruh buat dari bahan-bahan plastik. Pastikan itu ada prosesnya tuh. Gimana sih, ceritain proses dari awal sampai akhir dalam pembuatan tikar? Jadi kita ini kan membuat tikar yang P5 kali ini GLB itu kita membuat tikar. Tikar itu dibuat dengan cara dianyam. Kita pertama itu mengumpulkan bahan-bahan minuman saset dikumpulkan dari kantin-kantin, kemudian kita dipotong dan kemudian dicuci. Nah, Berangkat. berapa lama sih proses pengeringannya itu? Kan setelah itu kan dikeringkan. Ya. Keringkan. Biasanya kalau plastik itu tidak butuh waktu yang lama untuk pengeringan karena tidak menyerap air. Jadi kita menggunakan lap saja atau dijemur dengan matahari sebentar saja. Untuk lebih jelasnya lagi, kita ada sedikit cuplikan proses pembuatannya nih. Silahkan tonton.
dari cuplikan video kalian tadi, kenapa sih harus pakai bungkus minuman saset? Tujuan dari proyek ini kan mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Nah kan biasanya siswa-siswi itu suka gitu beli minuman saset. Jadi kita pikir minuman saset itu banyak lah sampahnya, jadi kita manfaatin. Kalau boleh tahu siapa sih yang mengusung tema tikar dari bungkus minuman saset ini? Untuk temanya kita tidak dari sekolah. Oh iya. Jadi kalian kalau nyari sampah itu setiap hari di kantin? Ya nggak setiap hari juga, tergantung kebutuhan. Nah, Tadi juga di video cuplikan kalian buat tikernya itu kan bermotif-motif tuh. Apa sih hambatan dari proses pembuatannya? mungkin hambatannya karena kita ini kan masih awal, jadi kita belum mahir dalam mengajar itu. Jadi hambatannya ya menentukan pola-polanya itu yang rada sulit. Itu. Manfaat kelima itu apa? Manfaat P5 itu pertama kita belajar bekerja sama dengan tim. Lalu bisa meningkatkan produktivitas kita, daya unggul kita dan juga Kerjasama antar anggota kelompoknya gimana? Kan kelompok kami kan membuat tikar, jadi ya kerjasamanya ada yang mengumpulkan sampah, kemudian ada yang tugas mencuci dan mengelap, dan ya ada yang bagian yang merakit tikarnya itu. Ya. Anggota kelompoknya itu digabung antara cewek sama cowok apa cowok sendiri cewek sendiri sih? Untuk pembagian anggota kelompoknya itu kita campur, ada yang cewek ada yang cowok. Pasti kan kalau itu kalau kelompokan sama yang antara cewek sama cowok pasti ya cowoknya main game gitu ya. Nah. Itu di kelompok kalian gitu juga nggak sih? Ya ada sih 1-2 orang yang kerjanya agak lelet dan suka nge-game. Ada yang cewek ya biasanya ya ada juga sih. Nah tadi kan Firhan bilang tuh di kelompoknya kan sering main game. Nah cara mengatasinya gimana sih? kalau saya sih dibilangin pelan-pelan gitu, tapi kalau masih usul ya biarin. Nah kalau menurut Firhan sendiri gimana? Kalau menurut saya sih kalau orang yang seperti itu saya tegur, saya bisa pekerjaan yang kita lakukan itu supaya cepat selesai. Kalau orangnya tidak mau ya dipaksa saja. Oh ya, oke. Nah tikernya itu kalau udah jadi dikemanain sih? Setelah tikarnya jadi itu kita jual di marketing. Ya benar. Jadi setelah tikar jadi kan kita di acara marketing. Di marketing itu nggak hanya kita yang jualan, ada dari kelompok kewirausahaan memperdagangkan jualannya, kemudian ada karya dari kearifan lokal juga menampilkan seperti adat istiadat dan juga permainan tradisional. Dan kita itu 3P itu nggak hanya menjual tikar, ada juga ekobrik dan tempat serbaguna. Yang tempat serbaguna itu untuk dijual, kalau yang ekobrik hanya dipamerkan, tikar juga dipamerkan juga bisa dijual. Nah persiapan marketingnya itu apa aja sih? Jadi sebelum marketing kita mempersiapkan standnya, kayak mendekorasi, menata, buat hiasan gitu. Mungkin sampai di sini ngobrol-ngobrol kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan masyarakat luar untuk lebih peduli terhadap sampah plastik. Benar. Makasih buat Firhan dan Bagas Terima kasih juga yang sudah mau menjadi narasumber, dan kalian yang sudah setia menonton podcast kami dari awal sampai akhir. Babu.